warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahla Lestari dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video kali ini akan menjelaskan tentang psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan kajian sastra yang memandang karya seni sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta rasa dan karsa dalam berkarya. Pembaca dalam menanggapi karya tidak lepas dari kejiwaannya masing-masing. Psikologi sastra juga mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala jiwa, kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Proyeksi pengalaman sendiri dan pengalaman hidup di sekitar pengarang akan terproyeksi secara imajiner ke dalam teks. Pada dasarnya, kajian psikologi sudah banyak diterapkan oleh pengarang sejak dulu. Namun, terkadang pengarang dengan sengaja tidak memunculkan gejala-gejala psikologi secara terang-terangan. Dalam konsepnya, Ford bertolak pada psikologi umum. Dia membedakan kepribadian manusia menjadi 3 unsur kejiwaan, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga aspek itu masing-masing mempunyai fungsi, sifat komponen, prinsip kerja, dan dinamika sendiri-sendiri. Namun, ketiganya saling berhubungan sehingga sukar untuk memisah-misahkan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku selalu merupakan hasil kerjasama dari ketiga aspek itu. Ketiga sistem itu diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama ada ID. ID dalam bahasa Jerman adalah Das Es. ID atau Das Es merupakan wadah dari jiwa manusia yang berisi dorongan primitif. Dorongan primitif adalah dorongan yang ada pada diri manusia yang menghendaki untuk segera dipenuhi atau dilaksanakan keinginan atau keutuhannya. Apabila dorongan tersebut terpenuhi dengan segera, maka akan menimbulkan rasa senang, puas, serta gembira. Sebaliknya, apabila tidak dipenuhi atau dilaksanakan dengan segera, maka akan terjadi hal yang sebaliknya. Yang kedua ada ego. Ego merupakan kelanjutan upaya mencari kesenangan, tetapi sudah dirangkai dengan keharusan tunduk pada realitas dan tidak bisa semena-mena lagi. Fase ini dapat dilihat ketika seorang anak mulai mengenal berbagai aturan sosial dan terpaksa mengekang nafsu pemuasan dirinya yang bersifat semena-mena. Yang ketiga ada superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai aturan yang bersifat evaluatif. Superego merupakan penyeimbang dari ID. Semua keinginan itu sebelum menjadi kenyataan dipertimbangkan oleh superego. Apakah keinginan ID itu bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Superego berisi nilai-nilai moral yang ditanamkan pada diri seseorang. Pada dasarnya, superego sama dengan kesadaran. Aspek sosiologi kepribadian merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anaknya yang dimasukkan dengan berbagai perintah dan larangan. Yang pertama ada psikologi tokoh aku pada cerpen. ID, tokoh aku yang ingin meninggalkan kampung tempat upacara balian dan pada saat itu latarnya di warung. Pada kutipan, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum bersiap pergi meninggalkan warung. Ego, tokoh aku meninggalkan kampung karena alasannya pergi ke kampung itu sudah terpenuhi. Kutipannya, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum bersiap pergi meninggalkan warung. Aku harus segera memulai perjalanan sebelum matahari meninggi. Superego, tokoh aku lebih memilih diam ketika terjadi pembicaraan yang dia dengar di warung, karena dia merasa perbincangan tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Seperti kutipan, aku melakukan hirupan terakhir kopiku sebelum bersiap pergi meninggalkan warung. Aku harus segera memulai perjalanan sebelum matahari meninggi. Tugasku selama 2 minggu melakukan penelitian termasuk menyaksikan upacara balian sudah berakhir. Yang kedua, psikologi tokoh idang atau seorang perempuan muda. ID, keinginan untuk diperhatikan dan diterima dalam masyarakat. Tetapi karena dia telah dianggap pembawa sial, maka masyarakat menjauhinya. Sehingga dia menceritakan hal-hal mistis sekadar menunjukkan bahwa dia juga punya teman. Akan tetapi hal itu yang membuat masyarakat beranggapan kalau dia kurang waras. Seperti pada kutipan, kepada orang-orang ia sering mengatakan, ada ular-ular besar menyusup dalam mimpiku. Ular itu bukan mimpi tapi ular yang menyusup dalam mimpiku. Dalam mimpi juga aku sering bertemu ayah. Ego, karena ia ingin diperhatikan, perempuan muda itu membuat ulah-ulah sehingga membuat orang melihatnya. Dan sekedar menunjukkan kalau dia punya teman di hutan, maka dia selalu pergi ke hutan. Seperti pada kutipan, Idang memang tak seperti kebanyakan perempuan lainnya yang hidup di pegunungan meratus. Ia suka memanjat pohon, hal yang hanya pantas dan perlu kekuatan seperti dimiliki anak laki-laki. Ia juga kerap melakukan perjalanan sendiri ke hutan-hutan terdalam, hutan-hutan terlarang. Yang ketiga ada superego. Seorang perempuan muda atau idang, dia memilih masuk secara tiba-tiba ke dalam acara balian sebagai idang dan berhasil mengobati anak yang sakit parah. Seperti pada kutipan, seorang perempuan muda tiba-tiba menghambur ke tengah upacara, menari-nari, mulutnya merapal mantra-mantra yang tak pernah terbaca oleh balian manapun juga, dengan diiringi denting gelang di kedua tangannya.
Yang terakhir ada psikologi pada tokoh Damang Itat atau lelaki tua. ID tidak terima akan kehadiran idang atau balian perempuan yang berhasil menyembuhkan penyakit orang, padahal dia sudah susah payah mengobati orang tersebut. Maka dia ingin menyingkirkan idang perempuan muda tersebut dengan memprovokasi masyarakat. Seperti pada kutipan, ini menyalahi adat. Tidak pernah ada seorang perempuan, apalagi perempuan itu dianggap gila, bisa menjadi seorang balian. Ini alamat mendatangkan bencana, ucap seorang lelaki tua di warung kepada dua lelaki yang lebih muda. Ego. Damang Itat atau lelaki tua karena ingin menyingkirkan idang perempuan muda, Damang Itat memprovokasi masyarakat dengan melontarkan ancaman atau bencana yang akan diterima kampung. Dengan wajah agak memerah, orang tua itu berucap, "Kalian anak muda ini tahu apa kalian tentang balian? Kalian lihat saja nanti, hutan dan kampung kita ini nantinya akan ditimpa bencana. Dan itu karena perempuan gila yang hendak menjadi balian." Superego, Damang Itat atau lelaki tua, dia lebih memilih pergi ketika apa yang dia katakan tidak digubris oleh masyarakat. Seperti pada kutipan, setelah membayar kopinya, lelaki tua itu pun pergi meninggalkan warung sambil menggerutu, "Celaka, celaka, celaka."